Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul salah satu rumah di antara rumah Allah setelah melaksanakan kewajiban kita lanjutkan dengan amalan yang lain, yaitu menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab." Jika engkau telah menyelesaikan satu amal soleh, maka laksanakanlah amal soleh yang lain. Sebagian salaf menafsirkan, jika engkau telah melaksanakan amalan yang wajib, tambahkanlah dengan amalan yang sunnah. Bahkan sebagian lagi menafsirkan, jikalau kalian selesai dari melaksanakan ibadah jihad, maka laksanakanlah ibadah-ibadah yang lain. Mungkin sebagian mereka ada yang masih terluka, ada yang masih berdarah. Namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melaksanakan ibadah yang lain. Karena memang sejatinya kita hidup hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan amalan soleh kita itu bermacam-macam sehingga kita tidak bosan. Seperti biasa, kita melanjutkan kajian kita masih bersama kitab Matan Abi Syuja', yaitu fikih dalam mazhab Syafi'i, dan kita masih dalam pembahasan fikih haji dan umrah. Terakhir kita bahas rukun umrah. Ya. Kita sekarang masuki kepada pembahasan wajibatul haji ghairul arkani thalathatu asya'. Kewajiban haji selain rukun itu ada 3. Baik, kita flashback terlebih dahulu. Rukun haji ada berapa? 4. Apa saja? Ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf apa namanya? Ifadah, ya, tawaf ifadah. Karena kalau tawaf qudum itu bukan rukun. Kemudian terakhir sa'i baina Safa wal Marwah. Ini rukun haji. 4 rukun haji. Nah, kemudian kata Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, selain 4 yang tadi, ada 3 kewajiban haji. Yang pertama, al-ihram minal miqat, melakukan ihram dari miqat, ya, melakukan ihram dari miqat. Kalau tadi hanya ihram saja umum, sekarang ihram dari miqat. Dan miqat ini terbagi menjadi 2. Ada miqat zamani dan ada miqat makani. Miqat zamani, miqat yang berkaitan dengan waktu, dan makani, miqat yang berkaitan dengan tempat. Ya. Maksudnya apa miqat itu? Jadi ihram harus dilakukan di waktu dan tempat yang telah ditentukan, tidak bisa di luarnya. Berkaitan dengan waktu, dan ini berlaku bagi semua sama. Kapan waktunya haji itu? Syawal mulainya, ya. Ihramnya bisa mulai dari Syawal, kemudian
Dzulqa'dah, kemudian 10 hari Dzulhijjah. Itu miqat zamani. Jadi orang kalau mau melaksanakan umroh untuk haji tamattu misalkan, maka umrohnya bisa dimulai dari Syawal. Ya, umrohnya bisa dimulai dari Syawal. Jadi ini jika berkaitan dengan ihram haji. Ya. Amma binisbati lil umrah, adapun berkaitan dengan umrah, fa jami'us sanah, maka waktunya sepanjang tahun. Jadi kapan saja kita mau umrah bisa. Fa jami'us sanah waqtul ihramiha, sepanjang tahun itu bisa dipakai untuk ihram umrah. Beda dengan haji, itu ihramnya hanya di waktu tadi yang disebutkan, apa saja? Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari Dzulhijjah. Ini berkaitan dengan miqat zamani. Wal miqatul makani, adapun miqat berkaitan dengan tempat. Ya. Jika kita bicara tentang haji, maka orang yang tinggal di Mekah, baik yang asli Mekah atau pendatang, maka ihramnya dari rumahnya. Ini kalau kita bicara tentang haji. Wa amma ghairul muqim bi Makkah fa miqatul mutawajjih min al-madinati syarifati Dzul Khulaifah. Adapun jika bukan orang Mekah, orang yang datang sementara dia ingin melaksanakan ibadah haji, maka kalau dia datang dari kota Madinah atau yang searah dengannya, maka miqatnya di mana? Dzul Khulaifah, atau dikenal dengan istilah Bir Ali. Wal mutawajjih min asy-Syam wa min Misr wa min al-Maghrib al-Juhfah. Adapun orang yang datang dari Syam ini sekarang negara apa saja? Palestina, Suriah, Lebanon, dan Jordan. 4 negara Syam. Plus di sini wa min Misr, demikian juga orang Mesir dan orang Maghrib, Maroko. Itu miqatnya apa namanya? Juhfah. Ya, jadi untuk orang Syam namanya miqatnya Juhfah. Wal mutawajjih min tahamatil Yaman Yalamlam. Adapun orang yang datang dari arah negeri Yaman, itu miqatnya apa? Yalamlam. Indonesia dari mana? Ya, Yalamlam ini, tapi tergantung kedatangan ya. Kalau dia langsung ke Mekah, langsung ke Jeddah misalkan, maka dari Yalamlam, karena Indonesia datangnya dari situ. Tapi kalau dia ke Madinah dulu, jadi programnya Madinah dulu misalkan, maka miqatnya dari Dzul Khulaifah. Jadi tergantung programnya. Kalau dia programnya langsung ke Jeddah, maka berarti dia dari Yalamlam, dari atas pesawat dia. Ya. Tapi kalau dia ke Madinah dulu, maka di Dzul Khulaifah. Ini namanya tahamatul Yaman. Wal mutawajjih min Najdil Yaman wa Najdil Hijaz qarn. Dan orang yang datang dari Najdul Yaman atau Najdul Hijaz, maka qarn atau istilah sekarangnya itu Irak. Orang yang datang dari Irak, miqatnya adalah qarnul manazil. Wal mutawajjih minal masyriq dzatu irqin. Ya. Atau tadi Najrul Hijaz, afwan, yang tadi yang qarnul manazil itu Riyadh ya, yang ketiga itu Riyadh.
Najrul Hijaz dan yang semisalnya Qasim. Adapun wal mutawajjih minal masyriq, nah ini yang terakhir, minal masyriq maksudnya Irak, itu zatu irqin. Jadi yang ketiga tadi untuk Najdul Hijaz. Najdul Hijaz itu seperti Riyadh dan yang sekitarnya. Ini wal mutawajjih minal masyriq, ini baru Irak, zatu irqin. Itu namanya miqat, apa namanya? Miqat tempat. Miqat makani. Iya. Ini kewajiban yang pertama. Apa kewajiban pertama? Ihram dari tempat dan waktu yang ditentukan. Nah, jadi dia mulai meniatkan ihramnya dari tempat yang ditentukan. Intinya jangan sampai lewat kecuali dia sudah berihram. Ya. Makanya kalau programnya ke Mekah dulu, makanya disuruh jemaah haji pakai baju ihram. Ya. Terutama sudah mendekat, silakan ganti baju. Ya. Tapi untuk mudahnya biasanya sudah dipakai itu ya, untuk bagian bawah, atasnya masih pakai kaos gitu. Pakai jaketan dulu. Jadi ketika sudah dekat tinggal buka, langsung pakai kain rida. Ya. Karena dia akan melewati miqat Yalamlam, dan tidak boleh orang melewati miqat dalam kondisi belum berihram. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu ramyul jimar salas, melempar jumroh yang 3. Ini masuknya kepada kewajiban. Ya, ini dilakukan di 3 hari, tanggal ya. Kalau yang 3-nya di tanggal 11, 12, 13 atau 11, 12 bagi yang bertolak segera, dan tanggal 10 ya, 10 hanya melempar jumroh aqabah. Ya, jadi kalau yang 3-nya mulai dari jumroh sugro, jumroh kubro, jumroh sugro, jumroh wusta, jumroh kubro. Ini tanggal yang 11, 12, 13. Itu arahnya sudah sesuai. Kalau kita datang dari bawah itu, dari arah bawah, nanti sugro dulu, wusta, kubro. Tapi yang tanggal 10 itu kan tanggal 11 ya, 11, 12, 13. Yang tanggal 10 yang dilakukan di pagi hari ya, itu langsung ke kubro, langsung ke aqabah. Jadi 11 yang kecil dan yang pertengahnya langsung dilewat, dan itu semuanya di tanggal 10 hanya melempar jumroh aqabah. Kapan waktunya? Waktunya untuk yang tanggal 10 itu dari setelah syuruk sampai sore. Ini yang sunnahnya ya, seperti itu. Makanya semua jemaah haji menuju ke arah yang sama. Dan ini pemandangannya luar biasa ya. Di tanggal 10 itu semua bertolak dari Musdalifah ke tempat yang sama dengan membawa bendera masing-masing ya. Kita Indonesia kecil-kecil gitu kan. Kadang apa? Ya, tapi alhamdulillah sih. Ya. Untuk haji biasanya mereka jarang dorong-dorong kalau ya tidak terlalu kredit ya. Adapun waktu jumroh yang tanggal 11, 12, 13 ini setelah zawal sampai sore. Ya, setelah zawal sampai sore. Apa dalilnya? Sabda Nabi SAW, "Litakhudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian ikuti manasik hajiku. Beliau jelaskan hal itu dan beliau pun lakukan hal itu.
Panas itulah sunnahnya. Jadi waktu zawal ya, dari waktu zuhur. Biasanya para jemaah itu sebelum setengah jam atau berapa jam tergantung kejauhan tempatnya itu sudah jalan tuh. Bagaimana caranya supaya nanti zawal sudah mulai melempar. Ya. Adapun bolehnya sampai sore, ketika Nabi SAW ditanya dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 173.5, Ramaitu ba'dama amsaitu faqala la haraj. Ada seorang sahabat bertanya, aku melempar jumroh di waktu sore, maka Nabi mengatakan la haraj, tidak mengapa. Dan sorenya umum, jadi mau sore awal, sore akhir, sore pertengahan boleh, selama masih masuk dalam sore. Adapun orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang lemah di tanggal 10, kan orang-orang yang lemah ketika di Muzdalifah kapan boleh jalan? Tengah malam. Tengah malam dia sudah bisa langsung ke Mina. Ya. Adapun yang kuat-kuat atau enggak ada orang yang membawa beban orang yang lemah, maka dia harus sampai pagi. Ya, mabit dengan sempurna. Nah, maka bagi orang yang lemah boleh dia dari tengah malam. Kapan lempar jumroh yang untuk tanggal 10-nya itu? Boleh kapan dia sampai. Walau qabla tulu'il fajri, walaupun datangnya sebelum fajar. Ini diantara kemudahan syariat bagi orang-orang yang lemah. Mabitnya boleh segera, lempar jumrohnya pun boleh segera, khusus bagi orang-orang yang lemah. Orang yang bawanya gimana? Ya otomatis jadi ikut, gitu ya. Yang dorong-dorong kursinya misalkan jadi ikut hukumnya ke situ. Wa yarmi kulla jamrati sab'a hasayat wahidah. Batu yang dipakai untuk melempar jumroh itu dilemparnya satu-satu. Falau rama hasayataini daf'atan wahidah husibata wahidah. Kalau ada orang yang lempar langsung 2, hitungannya berapa? 1. Apalagi langsung 7. Ya, 1 itu. Ya. Walau rama bihasatin wahidah sab'a marrat kafa. Kalau seandainya dia batunya itu juga, tapi kalau ini zaman sekarang susah ya, karena langsung masuk ke dalam. Mungkin zaman dulu lempar, ambil lagi, lempar, ambil lagi, lempar, ambil lagi, boleh. Ya, yang jelas 7 kali lemparan. Dan mazhab Syafi'i ini dalam mazhab Syafi'i ya, itu disunahkan mengambil kerikilnya di Mina, di Muzdalifah afwan. Tujuan mereka apa? Supaya jemaah haji tidak disibukkan di siang harinya mencari batu. Namun ini tidak ada hadis yang sahih bahwa Nabi mengambil batu di Muzdalifah, tidak ada. Bahkan hadis yang sahihnya menjelaskan Nabi sampai di Muzdalifah melaksanakan sholat jamaah takhir, ya, maghrib dan isya, karena kan setelah terbenam matahari di Arafah langsung pergi ke Muzdalifah, tidak melaksanakan sholat maghrib dulu. Sholat maghribnya di jamaah takdim di Muzdalifah. Itu langsung tidur, setelah sholat langsung tidur, ya, sampai menjelang fajar. Ya, demikian juga di dalam mazhab Syafi'i itu ada yang mensunnahkan atau menyunnahkan menyuci kerikil. Jadi ada yang disunnahkan. Ini pun sama. Berkata Imam Ibnul Munzir rahimahullah ta'ala, ya la ya'lam fi syai'in min al-ahadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara bi ghusl. Tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi merintahkan untuk mencuci batu. Demikian juga Nabi tidak pernah melakukannya. Wala ma'na li ghusl, dan tidak ada alasan untuk mencucinya apa? Mau dilempar. Wa kana Atha wa Thawri wa Malik wa katsir min ahli ilm la yarawna ghuslaha.
kemudian beliau mengatakan demikian juga Atha bin Abi Rabah, Tsauri, Malik dan banyak ulama berpandangan tidak perlu dicuci. Ini bisa dilihat penjelasannya dalam kitab Al-Majmu' karangan Al-Imam An-Nawawi. Wa yushtarat kaunul marmi bihi hajaran fala yakfi ghairu. Dan disyaratkan yang dilemparnya batu, yang lainnya nggak boleh. Misalkan lempar pakai mutiara, nggak boleh walaupun dia kaya ya, pakai mutiara nggak usah. Ya, hawajis ya. Misalkan pakai apa lagi? Jis itu apa ya jis? Ya, yang jelas bukan batu lah. Apalagi Pak? Biasanya yang sendal, ya. Sendal, tas, ya, tongkat, ya nggak bisa. Ya, ya, itu akik, ya, kaleci, gitu. Udah batu kerikil. Ya, besarnya seperti apa? Seperti himus. Himus itu bahasa kitanya seperti sukro. Ya, untuk mudahnya lah sukro. Himus itu lebih besar dari, ya kalau ini kurang lebih sebesar kelereng, kurang lebih sebesar kelereng. Jadi lebih besar dari himes sedikit. Himes, tahu himes? Himes itu apa ya? Makanan orang Jazair yang biasa dipakai bubur pagi-pagi, itu kecil-kecil segini. Kayak seperti kalau di kita mungkin kacang kedelai ya. Nah, lebih besar dari itu sedikit. Batu buat ngecor, kecil-kecil ya. Nah, pokoknya itulah batu kerikil itu yang biasa dipakai itu bisa. Ya. Jadi batunya kecil. Bedakan antara batu untuk lempar jumroh dengan batu untuk lempar rajam. Kalau lempar rajam sebesar apa? Sebesar telapak tangan ya. Sehingga ada unsur menyiksanya memang, menjadikan orang itu tersiksa. Enggak terlalu besar sekali lempar langsung mati, enggak terlalu kecil juga. Kemudian kewajiban yang ketiga al-halqu, yaitu memotong rambut ya, baik digundul maupun dipendekkan. Wal afdal lirajul al-halq, tentu yang paling afdal bagi laki-laki digundul. Ya. Walil mar'ah taqsir, dan bagi wanita memendekkan. Namun tentunya bukan afdal lagi ya, bahkan harusnya mendek, enggak boleh wanita gundul. Ya. Kenapa yang afdal digundul? Ya, berdasarkan hadis yang masyhur ya, Nabi SAW mendoakan untuk al-muhalliqin 3 kali. Allahumma gfir lil muhalliqin, Allahumma gfir lil muhalliqin, ya Allah ampunilah orang-orang yang menggundul, ya Allah. 3 kali baru wal muqassirin atau kama qala. Ya. Dan Imam An-Nawawi mengatakan sepakat para ulama bahwa menggundul itu lebih afdal dari hanya memendekkan. Bahkan ada sebagian ulama seperti Imam Ibnul Munzir meriwayatkan dari Hasan al-Basri bahwa haji yang pertama tidak boleh kecuali gundul. Namun ini pendapatnya lemah ya. Berkata Imam Nawawi, hadza in sahha anhu. Ini kalau seandainya benar penisbatannya kepada Hasan al-Basri, batil, mardud, keliru. Boleh, orang mau cukur pendek pun boleh. Ya, berdasarkan dalil wa ijma' man qablahu, dan kesepakatan ulama sebelum Al-Hasanul Basri. Jadi boleh-boleh saja sebenarnya kalau misalkan orang enggak mau digundul habis ya, boleh, tapi tentu kurang afdol. Kapan lagi kita mendapatkan doa Nabi sebanyak 3 kali? Ya, dan sepakat para ulama wanita tidak boleh menggundul ya. Hanya dipendekkan saja sebatas 1 buku jari biqadri unmulah. Bahkan para ulama mengatakan kalau seandainya menggundul ini masuknya ke bid'ah ya. Wanita menggundul ketika
halq ini ketika haji maka masuknya ke bid'ah. Dan di dalam mazhab Syafi'i minimalnya wa aqallul halqi izalatu thalath sya'arat. Minimalnya 3 helai rambut. Nah, makanya kan suka kita lihat ya orang Indonesia banyak tuh. Jadi selesai langsung pada ke pinggir langsung nah, gitu ya. Karena ini mereka ya berlandaskan dengan fikih Syafi'i. Halqan atau taksiran, baik digundul maupun ya di kalau 3 rambut bukan gundul namanya. Pokoknya di sini baik dihabiskan betul ya dengan dicabut katanya, taksiran baik dipotong atau di natfan atau dicabut atau harq atau bahkan dibakar. Subhanallah. Al-qasam ini bahasanya seperti di dalam Ibnu Qasim Al-Ghazi Fathul Qarib. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i minimal 3 rambut. Dalam mazhab Malik minimal sebagian besar, lebih dari setengah. Dalam mazhab Abu Hanifah 1/4. Ya, sama ini kurang lebih permasalahannya mirip dengan mengusap rambut ketika wudu. Kurang lebih sama seperti itu. Jadi mazhab Syafi'i boleh minimalnya 3 rambut, makanya boleh kan ambil 1 celup dalam mazhab Syafi'i. Ya. Apa dalil mereka? Aqallul jam'i thalath. Minimal dari jamak itu 3. Jadi dikatakan jamak 3 rambut sudah. Jadi dalilnya apa ini? Ta'lil, alasannya. Namun berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa sahih anna la budda an yuqassir min jami'i sya'rihi. Yang benar harusnya semua, enggak bisa sedikit-sedikit seperti ini. Ya, sama seperti mengusap rambut ketika wudu juga jangan sedikit-sedikit, semua saja. Ya, karena kata-katanya sya'r. Ya, kepala semuanya. Nah, bagaimana bagi yang tidak punya rambut? Wa man la sya'ra bi ra'sihi yusannu lahu imrarul musa 'alaihi. Bagi yang enggak punya rambut maka disunahkan menjalankan jilet di kepalanya. Ini dijalankan saja gitu. Subhanallah. Man la sya'ra 'ala ra'sihi la halqa 'alaihi wala fidyah. Maka tidak perlu maksa-maksa ya menumbuhkan rambut dulu, demikian juga tidak perlu membayar fidyah. Cukup dijalankan saja ya, wala yajib, namun ini tidak wajib, sunnah katanya. Ya, walaupun mazhab Abu Hanifah mengatakan wajib ya, tapi yang lebih tepat ini tidak wajib. Nah, kenapa dikatakan sunnah? Berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda, walaupun ya nanti ini kesimpulan hadisnya lemah sekali. Al-muhrim idza lam yakun 'ala ra'sihi sya'run yumarrul musa 'ala ra'sihi. Seorang muhrim jika tidak punya rambut maka dijalankan ya silet di atas kepalanya. Berkata Imam Nawawi, huwa mauquf dha'ifun aidan. Ini hadisnya mauquf dan lemah juga. Selain mauquf hanya sampai kepada sahabat, ini pun lemah. Ya, jadi sebenarnya tidak wajib. Kalau mau mengamalkan ini ya silahkan, karena sebagian ulama ya membolehkan, bahkan mazhab Abu Hanifah mewajibkan. Karena lemahnya bukan dhaif jiddan ya. Hadisnya tidak sampai lemah sekali, lemah biasa. Mungkin sebagian ada yang menghasankan. Wala yaqumu sya'ru ghairu ra'si min al-lihyati wa ghairiha maqama sya'ri ra's. Dan tidak bisa digantikan dengan rambut yang lain. Saya mah enggak mau nyukur rambut kepala, mau rambut yang lain misalkan. Rambut betis misalkan, enggak bisa. Harus rambut kepala. Apalagi diganti dengan jenggot. Wa sunanul haji sab'un, dan disunnahkan berkaitan dengan haji itu ada 7 hal. Selesai ya barusan kewajiban haji, kita berpindah kepada sunnah-sunnah haji. Yang pertama al-ifrad, disunnahkan dalam mazhab Syafi'i itu yang paling afdalnya ifrad, haji saja. Wa huwa taqdimul haji 'ala al-umrah. Jadi laksanakan haji menyendiri
ya, kemudian nanti umroh di tahun yang sama. Jadi keluar dulu dari Mekah, laksanakan umroh. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Bi an yuhrim awalan bil haji min miqatihi wa yafrug minhu thumma yakhruj min Makkah ila adna al-hil fayuhrim bil umrah. Yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian selesai dari haji keluar dari Mekah, cari mikot terdekat, kemudian melaksanakan umrah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya. Dan di dalam mazhab Syafi'i dikatakan afdol kalau dilakukan dalam tahun yang sama. Kalau dilakukan di tahun yang berbeda, maka tetap mazhab Syafi'i pun meyakini yang lebih afdol adalah tamattu atau qiran. Ya, apa itu haji tamattu? Haji yang diiringi dengan bersenang-senang, karena dia umroh dulu, datang umroh, selesai umroh, kemudian pakai baju biasa lagi, kemudian nanti tanggal 8 ihram untuk haji. Jadi ada senang-senangnya dulu, pakai baju biasa dulu, santai lagi. Itu makanya namanya tamattu. Adapun qiran itu menggabungkan haji dan umroh. Labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk haji dan umroh sekaligus. Jadi nggak ganti-ganti, nggak pakai baju, bukan nggak ganti baju, tapi nggak melepaskan pakaian ihram lagi. Ganti pakaian ihram boleh ya. Ya, tapi terus sampai akhir. Apalagi yang hajinya ifrad. Ya, yang tamattu dan qiran itu ada kewajiban untuk menyembelih. Ya, adapun yang ifrad tidak ada kewajiban untuk menyembelih. Ya. Kemudian disunahkan juga, atau sebelum itu ya, bi'an wa ya'ti bi'amaliha walau aqasa lam yakun mufridan. Kemudian yang kedua, talbiyah. Perkara yang sunnah yang kedua yaitu melakukan talbiyah. Ya, para ulama berselisih tentang hukum talbiyah ini. Mazhab Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan sunnah, adapun Abu Hanifah dan Malik hukumnya wajib. Demikian juga Zahiriyah. Dan yang lebih kuat wallahu alam yaitu pendapat yang mewajibkan. Berdasarkan hadis Sa'ib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Atani Jibril fa amarni an amur ashabi an yarfa'u aswatahum bil ihlali aw bit talbiyah." Datang kepadaku Jibril dan memerintahkanku untuk menyuruh para sahabat mengangkat suara mereka untuk ihlal dan talbiyah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hukum asal dari perintah adalah wajib. Oleh karenanya Imam Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam kitab Adwaul Bayan beliau mengatakan, ya, al-qaid al-muqarrara fil usul ma'a adh-dhahiriyah wa hiya anna al-amr yaqtadi al-wujub ila lidhalil sarifin anhu. Jadi hukum asal perintah ini adalah wajib sampai ada dalil yang memalingkan. Ternyata tidak ada dalil yang memalingkan, maka ini hukum asalnya tetap wajib. Jadi berkaitan dengan talbiyah ini hukumnya wajib ya, yang lebih tepat. Jadi walaupun sebagian mengatakan sunnah, termasuk mazhab Syafi'i dan Ahmad. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad, orang haji hanya berpindah-pindah saja, Pak. Ya. Pindah-pindah saja, ya. Gimana urutannya? Tanggal 8 kemana? Ke Mina. Kan? Sudah ihram dulu. Labbaik Allahumma hajjan, atau tergantung ya. Labbaik Allahumma hajjan umratan mutamatti'an biha ilal hajj kalau tamattu, kalau qiran labbaik Allahumma umratan hajjan. Tanggal 8 ya. Kalau zaman dulunya tanggal 8 itu dikenal dengan hari tarbiyah, mengumpulkan air. Kemudian setelah di Mina, nginap di Mina, tanggal 9 kemana? Ke Arafah ya, ke Arafah ya. Misalkan hafal dulu Pak, walaupun belum berangkat minimal nanti tahu gitu ya. Tanggal 8 di Mina, tanggal 9 di Arafah ya kan. Ada kan yang cerita, jadi ada jemaah nggak tahu kalau tanggal 9 itu harus ke Arafah. Dia terus aja puas-puasin diri nyium Hajar Aswad. Padahal tanggal 9 harusnya ke Arafah. Ya,
sepi di sana. Ya. Maka ya pergi ke Arafah. Ya. Itu sunnahnya itu setelah subuh. Ya, setelah subuh. Tapi sebagian travel biasanya nggak mau macet tuh. Jam 3 sudah ngajak berangkat. Ya. Padahal sunnahnya setelah subuh. Kemudian di Arafah wukuf, terutama setelah zuhur, ya, menggabungkan sholat zuhur dengan asar jamak takdim. Ya, kemudian nanti ada khutbah Arafah, baik masing-masing atau di masjid terbesarnya, Masjid Namirah. Di sana biasanya para masyaikh, ya, demikian juga para ya orang-orang kerajaan di sana. Ya, kemudian wukuf sampai terbenam matahari. Terbenam matahari langsung ke Muzdalifah. Ya, lakukan sholat maghrib dan isya di Muzdalifah, tidur setelah subuh, setelah syuruk berangkat ke Mina lagi, ya, melakukan jumroh Aqobah tadi. Ya, semua orang jalan ke satu arah. Di sini biasanya terjadi tragedi Mina itu di tanggal 10 karena semua orang ke jalan ke satu arah. Ya. Berbalik arah saja fatal kan, seperti ketika kejadian orang-orang Syiah itu. Ya, mereka balik arah, banyak yang meninggal. Ya. Dan tugasnya langsung digantung tuh berapa orang tuh. Petugas-petugas kelalaian, mungkin ada kelalaian ya, makanya sampai digantung gitu. Mungkin entah bagaimana ceritanya, yang jelas ada beberapa orang dari petugas Saudi sendiri digantung atau pokoknya dihukum mati. Nah, kemudian ya tanggal 10 ini amalannya paling banyak, yaitu lempar jumroh. Kemudian kalau mau langsung tawaf ifadah, yang belum sa'i ya. Yang belum sa'i, kalau yang sudah sa'inya di awal setelah dia tawaf qudum berarti dia tidak perlu sa'i lagi. Ya, kemudian mencukur. Ini amalan tanggal 10 ini paling banyak, makanya dinamakan Yaumul Hajjil Akbar, hari haji terbesar, karena amalan haji paling banyak di tanggal 10. Kemudian menyembelih juga, ya, disunahkan di tanggal 10 kalau bisa. Ya. Kemudian tanggal 11, 12, 13 hanya melempar jumroh saja, mabit, zikir, lempar jumroh, mabit, udah selesai. Jadi haji itu sederhana sebenarnya, sederhana sekali. Namun tentu yang paling penting adalah memaknai amalan-amalan haji. Ya, memaknai amalan-amalan haji yang inti daripada ibadah haji adalah agar kita kembali memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika talbiyah laki-laki mengangkat suara, adapun wanita tidak perlu mengangkat suara. Jadi laki-laki jangan malu-malu, ya. Jangan kayak wanita harewosan. Angkat saja labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Para sahabat itu talbiyahnya sampai serak. Ya, saking semangatnya mereka. Ya. Nah, jangan sampai ketika nonton bola, wah, heboh. Itu talbiyah jempek, ya. Jadi, ya, ini memang kesempatannya untuk mengeluarkan suara labbaik Allahumma labbaik, itu diantara syiar Islam. Keraskan. Ya, capek istirahat dulu, minum dulu. Ya, tidur sebentar boleh, tapi jangan tidur terus. Ya. Apalagi yang programnya ke Madinah dulu, yang itu ada kesempatan panjang untuk talbiyah tuh. Ya. Di jalan kan minimalnya 4 jam ya. Kalau pakai mobil biasa, pakai bis 6 jam, kereta cepat lebih cepat lagi kan. Berapa jam kereta cepat? Sejam ada? Sejam ya. Kan ada waktu gitu untuk talbiyah. Ya. Jangan sampai sepanjang jalan itu tidur. Ya, ngemilnya biasanya di sana apa? Lais, ya kan? Beli lais 5 real ngemil. Ngopi, teh, ngorok. Tahu-tahu di Mekah. Sayang ya. Padahal inti daripada
ibadah haji, umroh itu zikir. Intinya itu zikir gitu, agar kita memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya kita harus menghindari debat. Tujuannya apa? Supaya kita terbiasa zikir. Ya. Faman falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu. Siapa yang haji tidak melakukan mengucapkan kata-kata kotor, tidak berbuat dosa, maka dia akan kembali seperti bayi yang dilahirkan. Ya, lafaznya sudah ma'ruf ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan wanita yang suaranya terlalu mendayu-dayu, ya ini tentu jangan sampai mengangkat suaranya. Jadi ada mungkin sebagian wanita terutama yang suaranya fitnah, maka jangan sampai mengangkat suaranya. Sautur rakhim, suaranya yang manja. Ya. Makanya di antara adab telepon bagi wanita, tidak boleh mengangkat telepon ketika bangun tidur. Kemudian wa idza faragu minat talbiyah shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika selesai talbiyah, maka perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta surga, meminta keridhaan Allah, meminta perlindungan dari api neraka. Perbanyak doa, karena posisi ihram itu adalah posisi mustajab. Ya, kita sedang berada dalam posisi yang sama semuanya, mengingatkan akan kondisi akhirat. Ya, tidak ada perbedaan antara raja dan rakyat, semuanya pakai pakaian putih. Ya, walaupun tidak wajib ya putih ini. Boleh gak pakai yang hijau? Boleh saja, tapi tidak sunnah. Ya, tidak sunnah. Boleh pakai yang warna apa gitu, boleh saja. Tapi itu menyelisihi sunnah. Sunnahnya itu putih. Ya, supaya mengingatkan kita akan hari akhirat, mengingatkan kita akan kafan gitu ya. Jadi sunnahnya putih. Ya, berkata Abu Isa At-Tirmidzi, berkata Imam Syafi'i, fa in zada zaid fi talbiyah syai'an min ta'zimillah fala ba's. Berkata Imam Syafi'i, kalau menambahkan talbiyah yang menunjukkan akan pengagungan kepada Allah enggak masalah. Ya, wa ahabbu ilayya an yaqtasir ala talbiyati Rasulillah. Namun kata Imam Tirmidzi, tentu yang paling saya cintai adalah ya, atau Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i mengatakan tentu yang paling saya cintai adalah talbiyah yang sesuai dengan talbiyahnya Rasulullah. Walaupun kata beliau enggak masalah kalau mau ditambahkan berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ya, yang diriwayatkan beliau menghafalkan talbiyah dari Rasulullah kemudian menambahkan labbaika warabba ilaika wal amal dalam hadis riwayat Muslim. Jadi Ibnu Umar menambahkan labbaika warabba ilaika wal amal. Jadi boleh menambahkan lafaz seperti itu. Tapi tentu yang lebih afdal apa? Sesuai saja. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Kemudian perkara yang sunnah yang ketiga yaitu tawaful qudum. Melakukan tawaf ketika pertama datang ke Mekah. Ya. Terutama bagi orang yang datang sebelum wukuf di Arafah. Adapun yang terlambat langsung ke Arafah berarti dia tidak perlu tawaf qudum karena ini hukumnya pun sunnah. Ya, dan ini sunnah menurut tiga imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Adapun Imam Malik berpandangan hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan maka dosa. Kemudian yang keempat, mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Ya. Jadi ini dalam mazhab Syafi'i sunnah. Walaupun yang lebih tepat ini hukumnya wajib. Ya, dan bahkan dalam Syarh Muhadzab sendiri di dalam kitab Imam An-Nawawi itu hukumnya wajib.
Ya, berdasarkan hadis man syahida salatana hadhihi wa waqafa ma'ana hatta nadfa. Siapa yang salat bersama kami kemudian bertolak wukuf dan bertolak ya dari Muzdalifah ya. Jadi ini dan sebelumnya dia telah wukuf di Arafah ya, maka dia telah menyempurnakan hajinya. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Jadi yang lebih tepat mabit di Muzdalifah ini hukumnya wajib ya. Ini pilihan Al-Imam An-Nawawi, walaupun Imam Rafi'i itu mengatakan sunnah. Nah, dalam mazhab Syafi'i kan ada dua imam besar ya. Dalam mazhab Syafi'i itu ada Imam Rafi'i, ada Imam Nawawi. Kalau kedua imam ini berselisih, maka mana yang kita jadikan patokan ini mazhab Syafi'i? Ucapan Imam Nawawi. Jadi Imam Rafi'i ini ulama besar juga dalam mazhab Syafi'i. Ketika bertentangan dengan Imam Nawawi, maka yang menjadi patokan dalam mazhab adalah ucapan Imam An-Nawawi. Kemudian yang kelima, melaksanakan 2 rakaat tawaf. Setelah tawaf melaksanakan salat 2 rakaat. Dan mazhab Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam Tuhfatul Fuqaha ya, karangan As-Samarqandi. Jadi setelah selesai tawaf melaksanakan salat kalau bisa di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu apa? Tempat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Ya, sekarang ada kotak gitu ya. Nah, kalau bisa di situ pas. Kalau nggak bisa ya sulit. Kalau bisa ke ya Hijr Ismail ke ya wa yasru bil qira'ah fihima wa in lam yusalli khalfahal maqam fa fil hijr. Ya, kalau tidak bisa di belakang makom maka di hijr. Hijr tahu ya istijr. Ini Ka'bah ada yang kayak gini ya, itu yang kosongnya di situ. Kalau bisa kan lebih susah lagi di sana ya kan. Sekarang itu lebih susah di situ daripada di belakang makom. Di belakang makom masih besar kemungkinannya. Ini kan mungkin zaman dulu ya. Kitab ini kan sudah lama. Nah, kalau tidak bisa juga di sana, fafil masjid, di tempat mana saja di masjid, ya, tidak usah memaksakan. Wa illa fa fi ayyi mawdhi' syaa min al-haram. Kalau tidak bisa juga padat sekali, enggak ada kesempatan sholat, maka di tempat mana saja selama masuk ke tanah suci haram. Ya. Mau adzan dulu? Silakan.
kita lanjutkan sedikit lagi. Yang keenam yaitu al-mabit bi Mina. Jadi dalam matan Abi Suja ini, mabit di Mina ini sunnah, dan ini sesuai dengan pendapat Imam Ar-Rafi'i. Walaupun yang lebih tepat adalah pendapat Imam Nawawi di Ziyadatul Rawdah. Beliau berpandangan itu wajib, ya. Dan ini pun pendapat mayoritas para ulama berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwasanya Al-Abbas pernah meminta izin kepada Nabi SAW untuk mabit di Mina, untuk mabit di hari-hari Mina itu di Mekah, ya, dalam rangka untuk mengisi air dan seterusnya. Maka Nabi SAW izinkan. Ini ada di dalam riwayat Sahih Bukhari, riwayat Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 1745. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa mabit di Mina itu wajib. Kalau tidak wajib, Al-Abbas tidak akan minta izin. Sampai minta izin dulu gitu. Bisa nggak saya mabitnya di Mekah, jadi perbatasan Mekah, supaya mudah mengambil air. Diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kan kadang penuh ya, jadi ada istilah Mina Jadid, ya. Mina yang baru. Sebagiannya masuk ke area Muzdalifah, sebagiannya masuk ke area Mekah. Kemudian yang ketujuh yaitu tawaf wada. Tawaf wada ini dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Walaupun yang lebih tepat, ya, terutama dalam mata Nabi Suja, ya. Walaupun yang lebih tepat ini hukumnya wajib. Ya, yang lebih tepat hukumnya wajib. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' berpandangan wajib. Jadi dalam mazhab Syafi'i, ya, ketika para imam-imam berselisih, maka ambillah pendapat Imam An-Nawawi. Dan tawaf wada beliau berpandangan hukumnya wajib. Jadi sebelum keluar dari Mekah laksanakan tawaf terlebih dahulu. Kalau tidak maka harus bayar dam, ya, menyembelih kambing. Ya, baik safarnya jauh ataupun dekat. Wa ma dzukira wa ma dzakara al-musannif min sunniyatihi, adapun yang dijelaskan bahwa ini kata Ibnu Qasim Al-Ghazi sendiri, ya. Al-Imam Abu Syuja mengatakan hukumnya sunnah, maka ini lemah, pendapat yang lemah. Yang lebih tepat adalah wajib. Jadi mazhab Syafi'i sendiri yang lebih tepatnya wajib, bukan sunnah. Wa yatajarradu ar-rajul, nah, kemudian ini masuk ke pembahasan yang nanti, ya. Laki-laki melepaskan semua pakaian yang membentuk tubuh. Jadi bukan berjahit, membentuk tubuh yang terlarang itu. Ya, kalau ada jahitan nggak ada masalah, ya. Makanya kan sabuk itu kan ada jahitan, ya. Sabuk itu ada jahitan. Jadi kalau ada yang enggak, ada yang enggak. Jadi sebagian itu mempermasalahkan gitu. Cari sendal yang enggak boleh ada jahitan, gitu ya. Jadi sendal-sendal yang dibawa dari Indonesia dilepas semuanya. Padahal enggak ada masalah, ya. Makanya sampai Ustaz Abdul Hakim tuh beliau menjelaskan, hatta antum pakai sarung boleh. Yang sarung yang biasa kita pakai ini boleh. Jadi yang terlarang itu ketika membentuk tubuh, ya, celana, ya, kemudian pakaian, kemeja, kaos dan seterusnya. Walaupun ya mungkin agak aneh kalau kita pakai sarung, ya, orang-orang wah ini tentu menghindari hal itu, kita pakai yang biasa saja. Jadi yang masalahnya bukan jahitannya tapi lebih ke membentuk tubuhnya, ya. Pahami itu, makhit itu ya, libsul makhit itu yang berjahit. Yang berjahit, padahal nggak mesti yang boleh yang. Makanya antum pakai sendal, pakai sabuk, pakai jam ada jahitannya, ya. Terus apa lagi? Ada kain ihram yang ada jahitannya di ujungnya, di apa? Di bordir, nggak ada masalah, nggak ada masalah.
Dan ini ana dengar langsung penjelasannya pun dari Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad rahimahullah ta'ala. Jadi boleh ya, ada masalah. Cuman ya di masyarakat kita kan benar-benar itu menjaga, makanya sendalnya ada khusus sendal umroh. Sendal umroh dan ya apa sih itu afdal, bagus maksudnya benar-benar. Cuman nggak mesti seperti itu gitu. Nggak mesti hilang dari semua jahitan. Tapi mungkin ini saja ya terkait dengan pembahasan kita kali ini, karena setelahnya ini pembahasan baru berkaitan dengan muharramat al-ihram, larangan-larangan dalam ihram, kemudian nanti pembahasan tentang dam, kapan harus bayar dam dan seterusnya. Itu kita akan bahas insyaallah di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ada yang bertanyakan dulu? Kalau tidak kita tutup saja. Silakan. Salam. Iya. Apakah menjadi satu rangkaian ibadah khusus dalam tawaf ketujuh baru mampir ke Hajar Aswad gitu, atau apabila ada kesempatan bisa langsung mencium? Iya. Ya, terkait mencium Hajar Aswad ini ya sunnah ya. Kapan kita ada kesempatan laksanakan, hanya di putaran ketujuh saja atau setiap putaran? Setiap putaran. Kalau ada kesempatan setiap putaran. Nah, jadi urutannya itu kan kalau bisa kita cium, ya. Kalau nggak bisa kita usap atau pakai tongkat, kemudian tongkatnya dicium. Ya. Kalau nggak bisa lambai, ya itu lambai. Dan ini pun hanya di Hajar Aswad. Berkaitan dengan rukun Yamani itu diusap gitu. Ya, jadi dan tidak ada syariat melambai ke rukun Yamani. Banyak kaum muslimin ketika rukun Yamani lambai juga. Padahal lambaian itu hanya untuk Hajar Aswad saja. Jadi sunnahnya setiap putaran. Tapi kadang kan susah. Jangankan setiap putaran, Pak. Ya, anak bertahun-tahun di sana nggak pernah. Kayaknya gimana ya caranya supaya sulit gitu ya? Ya? Katanya perjuangannya luar biasa gitu ya. Sampai ya gitulah ya, kecuali kalau mungkin pas lagi musim berhenti antara haji dan umroh, tapi itu pun orang pribumi yang jadi banyak tuh, jadi emang sulit gitu, jadi emang harus siap ya, itu seperti itu. Nah, apabila bukan dalam keadaan tawaf, karena juga sholat dua waktu gitu kan berbutuh di tempat yang paling dekat dengan Hajar Aswad. Iya. Nah, ketika salam langsung. Itu ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi mereka sedang tawaf sunnah ya, pakai pakaian biasa, atau benar-benar ingin melakukan. Dan wallahu alam ya, sawana itu rangkaian daripada ibadah tawaf itu. Rangkaian daripada ibadah tawaf. Jadi disunnahkannya ya ketika tawaf. Ya, dan ingat ucapan Umar radhiyallahu anhu, inilah alam annaka hajar la tadur wa la tanfa. Saya ini tahu kamu itu hanya batu, gak ada manfaatnya, gak bisa menolak mudarat. Ya. Lau ma ra'aitu Rasulullah SAW qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau saya tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, saya gak akan pernah nyiummu. Subhanallah. Lihat bagaimana keyakinan Umar yang ya akidah yang bersih ya. Bahwasanya ya ini hanya batu, tidak ada keutamaan apa-apa. Ya, kalau bukan karena disunahkan untuk dicium, tentu tidak akan dicium. Ya. Dan ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Hajar Aswad ini batu yang turun dari surga. Ya, dulunya putih, kemudian menghitam gara-gara dosa-dosa manusia. Ini dosa manusia ini luar biasa ya. Efeknya ke benda-benda mati pun pengaruh. Bagaimana pelepah kurma yang biasa dipakai khutbah oleh Nabi SAW ketika beliau berpindah menangis sejadi-jadinya karena kangen gitu, dilakukan di atasnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya benda-benda ini kalau melihat kita maksiat, mereka tersakiti. Makanya dalam hadis dikatakan mustarih wa mustarah minhu. Ada orang yang ketika wafat
makhluk-makhluk beristirahat, ada yang ketika wafat ya mustarah dianya istirahat. Ya. Jadi kalau yang makhluk-makhluk istirahat itu ya orang-orang yang fajir, kafir ya. Bahkan disebutkan bukan hanya hewan yang beristirahat, demikian juga ya wal bilad ya, tempat tinggal itu beristirahat. Negara itu, negeri itu istirahat tuh ketika pendosa meninggal dunia. Jadi itu luar biasa ya syariat mencium Hajar Aswad ini besar keutamaannya, namun effortnya besar juga ya. supaya sampai ke sana itu Allah Akbar. Sampai ada istilahnya joki Hajar Aswad kan ya, joki Hajar Aswad, dan biasanya ibu-ibu ya, karena ibu-ibu orang tahu kan kalau ibu-ibu lewat ya sudah mundur-mundur, walaupun ya ada juga yang laki-laki ya, yang jelas itu perlu perjuangan ya, gimana caranya terus mendekat sampai akhirnya cium Hajar Aswad ya. Tapi ada lagi cukup ya, alhamdulillah pas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengunjungi Baitullahil Haram ya, melaksanakan haji dan umrah berulang kali ya, sehingga kita mendapatkan keutamaan kembali ke tanah air seperti bayi yang baru dilahirkan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.